Mohon perhatian, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Edward Chandra. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada rekan-rekan media fotografer, kami persilakan mengambil gambar selama 20 detik. Cukup, terima kasih. Baik hadirin, acara akan segera kita mulai bersama. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Edward Chandra. Yang kami hormati, pimpinan atau anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual, kami ucapkan terima kasih dan tentunya selamat datang dalam acara pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Di hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan kita, khususnya dalam pembukaan acara hari ini, dengan memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Rosidin. Kami silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Kudrat dan iradahmu menghimpun kami bersama dalam rangkaian pembukaan forum lintas perangkat daerah dan pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya alim bidatis sudur, Engkau ya Allah yang mengetahui harapan-harapan kami semuanya ya Allah. Dalam rangkaian kegiatan ini ya Allah, kiranya Engkau curahkan kepada kami kesehatan jasad, rohani, batin kita, fikir kita, untuk kami bersama-sama mencurahkan pikiran dalam rangkaian kegiatan ini ya Allah, agar hasil yang didapatkan nanti memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan. Allahumma ya Allah ya akramal akramin, Engkau hadirkan kami di muka bumi ini ya Allah sebagai khalifah-Mu untuk menata kehidupan ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk kami mampu untuk mengejawantahkan program-program bagi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada pramusrenbang ini, agar apa yang kami lakukan menjadi bagian penting dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Allahumma ya Allah ya Fattah, bukakanlah ya Allah pintu hati-Mu ya Allah, untuk Kau buka kepada kami ya Allah, agar kami berpikir secara jernih dalam rangka kita membuat kebijakan yang lebih baik lagi ya Allah. Rabbana kama amartana bid-du'a minna du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Kau perkenankan kami untuk berdoa, bermunajat, dan kami senantiasa berdoa kepadamu ya Allah. Berikan kesehatan lahir dan batin kepada kami semuanya, untuk terus memberikan kontribusi manfaat dalam rangka mendukung program-program Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, untuk kemudian mampu merealisasikan visi dan misi beliau bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala harapan dan juga doa kita semua. Baik, selanjutnya hadirin, marilah kita simak dan kita dengarkan bersama laporan Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang kami hormati, Ibu Regina Arianti, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Edward Canda. Yang kami hormati staf ahli, para asisten, Kepala perangkat daerah yang sempat hadir atau yang mewakili pada pagi hari ini, Kepala Bapeda Kabupaten Kota yang sempat hadir pada acara pembukaan forum perangkat daerah, yang kami hormati juga dari instansi vertikal yang sempat hadir, dan para undangan sekalian yang hadir langsung maupun yang hadir melalui daring. Izin Pak Sekretaris Daerah, kami melaporkan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah dan pramusren RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di Geraha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tujuan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang, menurut amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah memiliki beberapa tujuan, yaitu menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten kota, mempertajam indikator serta target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan permasalahan serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Peserta dihadiri oleh sekretaris daerah, asisten dan para staf ahli, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, dan instansi vertikal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun mekanisme dalam pembahasan lintas perangkat daerah, pada tanggal 15 dan 16 April kami akan membahas tentang pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD, di mana ada 10 dapil yang kami bagi, kemudian kami lakukan pada tanggal 15 dan 16. Pokok-pokok pikiran ini sudah di-input oleh anggota Dewan melalui SIPD. Untuk itu kita akan bahas terkait dengan pokok-pokok pikiran tersebut untuk mendapati kesepakatan baik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini perangkat daerah, dan juga kabupaten kota apabila pokok-pokok pikiran tersebut merupakan kewenangan kabupaten kota. Selanjutnya akan dilakukan des tematik perangkat daerah, yaitu pada tanggal 17 April, yang dipimpin oleh para asisten sebagai koordinator dan dibagi berdasarkan misi gubernur dan wakil gubernur dengan pembagian sebagai berikut. Des 1 dipimpin oleh asisten 1 untuk misi 1, 5, dan 7. Des 2 dengan pimpinan asisten 2 untuk misi 2, 3, dan 4, dan Des 3 dengan pimpinan asisten 3 untuk misi 6. Adapun setiap des ini juga nanti akan didampingi oleh tim transisi Provinsi Sumatera Selatan. Asisten diminta untuk dapat memaparkan pohon kinerja sesuai dengan pembagian misi. Pada des ini OPD diminta untuk menyampaikan kegiatan usulan dan prioritas yang akan dilaksanakan di Renja 2026 yang sudah diinput melalui SIPD, yang mendukung misi gubernur dan dukungan lintas OPD atau cross cutting yang diperlakukan untuk mencapai kegiatan unggulan tersebut. OPD juga untuk menyampaikan tagging program nomenklatur ke indikator sasaran sesuai dengan format yang sebelumnya telah disampaikan. Pada kesempatan pramusren ini, salah satu poin des adalah tematik stunting yang sebelumnya dikenal dengan rembuk stunting, bertujuan mempertajam output atau yang sering disampaikan Gubernur Sumsel dengan bahasa produk yang dihasilkan oleh OPD. Tentunya kaitan dalam upaya pencegahan dan percepatan stunting. Jadi nanti pembahasan untuk rembuk stunting ini di grup D1, yaitu yang dikoordinatori oleh asisten 1. Kemudian desinkronisasi target indikator makro dan usulan kabupaten kota dilaksanakan hari Senin sampai dengan Selasa 21 sampai dengan 22 April, diikuti oleh Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dan didampingi OPD tujuan usulan dengan pembagian sebagai berikut. Senin 21 April itu ada
Des 1 Muara Enim, Lahat dan Oku Timur. Des 2 Palembang, Ogan Ilir dan Oku Selatan. Des 3 Banyu Asin, Musi Banyu Asin dan Lubuk Linggau. Selasa 22 April, Des 1 Empat Lawang, Pagar Alam dan Oku. Des 2 Prabu Mulih, Pali dan Oki. Des 3 Musirawas dan Musirawas Utara. Des ini membahas dan menyepakati 1. Sinkronisasi target indikator makro pada dokumen perencanaan kabupaten kota tahun 2025 dan 2026. Yang kedua, pembahasan 20 usulan per kabupaten kota yang sudah diinput melalui SIPD. Dilanjutkan des urusan dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Des dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 23 sampai dengan 25 April 2025. Pembahasan dilaksanakan secara daring, dibagi menjadi 33 urusan, dibahas secara paralel per kabupaten kota. Des diikuti oleh perangkat daerah provinsi sesuai urusan masing-masing, Bapeda Provinsi, perangkat daerah dan Bapeda Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, melibatkan SUPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Biro Perencanaan Kementerian dan Lembaga. Perangkat daerah provinsi sebagai pembahas, pimpinan des dan operator pada aplikasi Rakortek, Bapeda Provinsi sebagai pendamping pembahas, perangkat daerah dan Bapeda Kabupaten Kota sebagai peserta des. Dalam Rakortek Renbang Provinsi, hal yang dibahas diakomodir melalui SIPD hanya des urusan. Output berupa berita acara kesepakatan melalui aplikasi SIPD Rakortek. Kemudian tanggal 24 April akan dilaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan siangnya akan dilakukan Musrenbang CSR. Jadi ini rangkaian yang cukup padat dari hari ini sampai dengan minggu depan, dan ini rangkaian yang memang harus kita lakukan secara peraturan perundang-undangan dan memenuhi dari persyaratan MCP KPK. Output yang diharapkan tertuang dalam berita acara kesepakatan hasil pembahasan dari masing-masing des ini adalah berita acara pembahasan des Pokir dengan lampiran pokok pikiran yang disetujui untuk diteruskan ke tahap verifikasi TAPD dan yang ditolak. Berita acara kesepakatan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan di Renja dan tagging program perangkat daerah per indikator sasaran. Berita acara kesepakatan indikator makro dan usulan kabupaten kota yang disepakati. Tindak lanjut, berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dan bahan pembahasan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkenan menyampaikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara pada forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Regina Ariyanti. Berikutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami banggakan, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edward Chandra, disilakan dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang hadir secara daring, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Regina Ariyanti ST, para pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir, para
kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili. Hadir juga pejabat fungsional utama Pak Rosidin, para kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang hadir secara daring, hadirin sekalian, tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kita harapkan agenda ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi telah dilaporkan oleh Ibu Kepala Bapeda, maraton sangat padat sampai dengan nantinya tanggal 24 kita akan melaksanakan Musrenbang. Tujuan penting dalam pelaksanaan forum ini yaitu untuk melakukan penajaman dan sinkronisasi program, kegiatan, subkegiatan, beserta lokasi dan target kinerja, khususnya yang bersifat lintas perangkat daerah dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, serta visi dan misi dan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Ada beberapa kegiatan yang diidentifikasi yang memerlukan koordinasi. Tadi diberikan contoh misalnya yang stunting ya, karena bukan hanya di dinas kesehatan saja di situ, perangkat daerah lain juga ada. Maka forum ini sangat penting. Kalau dilakukan des saya kira bagus sekali. Mudah-mudahan para asisten yang ditugaskan juga bisa fokus, karena asisten-asisten ini juga banyak kerjaan juga kemana-mana gitu ya. Tapi ini hal yang penting untuk menjadi perhatian kita. Nanti hari ini pun pembukaan para asisten sudah ada tugas masing-masing. Tapi tantangan ini harus kita atasi juga. Maksudnya nanti dari Bapeda tetap ada pendamping ya di masing-masing koordinator yang dibidangi oleh asisten tadi, dan juga dari biro juga ya, dari biro yang mendampingi asisten. Misalnya asisten 3 harus ada dari biro umum ya, biro umum. Kemudian asisten 2 harus ada dari biro ekonomi yang standby di sana. Kemudian asisten 1 harus ada dari biro pemerintahan yang standby di sana. Kalau asistennya mobile kan itu harus in charge di situ, yang harus mengikuti sampai selesai. Nah ini penting tadi sekali lagi untuk sinkronisasi program-program, terutama yang sifatnya tematik tadi, yang memerlukan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan banyak OPD. Bicara misalnya pengentasan kemiskinan ya, atau kemiskinan ekstrim, itu banyak sekali OPD yang ikut, yang terkait. PU 33 PU ada di situ, dinas lingkup pertanian ada semua di sana, perdagangan, perindustrian, koperasi, dinas sosial ya ada di sana semua. Jadi perlu, maka nanti kepala perangkat daerah harus monitor ini. Saya tahu nanti yang des ini mungkin bukan kepalanya, tapi yang paham
kegiatan yang ada di perangkat daerah masing-masing. Tetapi para kepala perangkat daerah juga harus tahu juga, walaupun nggak bisa hadir secara langsung, harus tahu monitor. Nanti laporan Ibu tadi sama sambutan Sekda yang tertulis ini nanti di share di grup. Saya minta nanti dibaca oleh para kepala OPD agar dipahami apa yang dikerjakan oleh mungkin sekretarisnya atau kasub perencanaan di masing-masing perangkat daerah, sehingga goalnya tahu kemana arah dari kegiatan yang dilakukan yang dimulai pada hari ini, yaitu forum lintas perangkat daerah. Kemudian kita bicara mengenai des pokok pikiran DPRD, usulan pokok pikiran yang akan dibahas dan diverifikasi adalah usulan yang telah diinput oleh anggota DPRD yang terhormat ke dalam SIPD sebagai tindak lanjut dari surat yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi kepada DPRD. Kemudian pokok-pokok pikiran dimasukkan ke dalam e-planning, dalam hal ini SIPD. Selanjutnya usulan pokok pikiran di dalam SPD ini akan dilakukan tahapan verifikasi. Mulai dari verifikasi oleh Sekretariat DPRD. Dari DPRD ada nggak ini? Sekretariat DPRD? Ada ya? Ibu simak ini nanti. Verifikasi oleh Sekretariat DPRD. Kemudian verifikasi mitra Bapeda dan verifikasi perangkat daerah tujuan yang akan dilakukan pada saat Despokir selama 2 hari ini dan sesuai dengan jadwalnya tadi ya, besok ya. Dan terakhir verifikasi TAPD nanti untuk menentukan apakah usulan akan diakomodir di dalam RKPD atau belum diakomodir. Dalam catatan kami terdapat 2.272 usulan pokok pikiran yang telah masuk di dalam SIPD dan tersebar di 23 perangkat daerah. Ini ada di 23 perangkat daerah. Dari usulan tersebut terdapat 529 usulan yang berada di tahap verifikasi mitra Bapeda dan perangkat daerah. Untuk mekanisme DES ini, pembahasan akan dibagi menjadi 2 DES dan dibagi berdasarkan daerah pemilihan, di mana terdapat 10 daerah pemilihan yang melibatkan beberapa OPD tujuan. Setiap DES dipimpin oleh 2 orang eselon 3 Bapeda. Ini nanti internal Bapeda untuk mengatur eselon 3-nya dibagi untuk yang DES pokok pikiran ini. Kemudian DPRD diharapkan dapat menyampaikan kembali penajaman dan urgensi pokok pikiran beserta data dukung yang diperlukan. Jadwalnya nanti disampaikan Bu, nanti jadwalnya dibahas 4 dapil, kemudian 4 dan 6 dapil sampai besok. Output dari DES pokok pikiran ini yaitu adanya daftar usulan pokok pikiran yang disepakati dalam berita acara untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi TAPD. Ini nanti tahapnya ada berita acara nanti. Kemudian tadi sudah disampaikan DES tematik perangkat daerah yang dipimpin oleh masing-masing asisten untuk nanti membahas sesuai dengan pembidangan dan misi dari yang disusun dalam Ranwal RPJMD. Kemudian perangkat daerah teknis agar memaparkan kegiatan unggulan dan prioritas pada Renja 2026 yang mendukung misi gubernur dan lintas OPD atau cross cutting
yang diperlukan untuk mencapai program unggulan tersebut, beserta dukungan terhadap indikator sasaran pada rancangan awal RPJMD 2025-2029. Selanjutnya, Bapeda agar menganalisa secara teknokratis kesesuaian terhadap dukungan program tersebut. Output dari DES tematik ini berupa daftar kegiatan subkegiatan unggulan yang sifatnya lintas sektor atau cross cutting dalam mendukung langsung misi dan program strategis gubernur dan wakil gubernur yang disepakati. Kalau ini bisa efektif kita laksanakan, mudah-mudahan target-target makro di dalam RPJMD ini bisa kita capai. Di situ ya. Dan angka kemiskinan 10,51% saat ini. Dan kita harus berupaya untuk bagaimana program-program yang ada di perangkat daerah itu bisa fokus di sana. Kalau kita masih kecil dulu ya, besar ini mungkin ada juga. Kita kalau main kaca pembesar itu ya. Nah, kaca pembesar itu dari panas itu, pendarkan ke kertas, terbakar kertas itu. Nah, itu karena sudah banyak yang sebaran tadi, itu difokuskan satu, sehingga bisa punya kekuatan, punya power. Dibanding dengan dia tersebar di mana-mana, akhirnya nggak fokus program itu. Nah, nggak fokus program itu. Inflasi juga, tapi kalau inflasi ini fluktuatif ya, banyak faktor. Bukan hanya intervensi pemerintah, tapi juga faktor pasar juga menjadi pertimbangan. Tapi tadi stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, inflasi, kemudian ketahanan pangan, ya kita bicara IPM juga, IPM kita ada peningkatan, di sana ada ekonomi, bicara pendidikan dan kesehatan. Nah, itu. Jadi keluhnya seperti itu. Forum SKPD ini kita urun rembuk sama-sama untuk bagaimana fokus program-program ini nggak jalan sendiri-sendiri, Kemudian pada DES indikator makro dan usulan kabupaten kota terdapat 3 poin yang akan dibahas, yaitu 8 indikator makro tahun 2025-2026, target indikator outcome daerah, dan 20 usulan kabupaten kota sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan terdahulu. Kemudian pembahasan akan dibagi menjadi 3 DES juga ada 3 dibagi, nanti akan secara detail apa kita lihat di sana dan untuk dilaksanakan sesuai dengan pembagian DES ini. Hadirin yang berbahagia, mekanisme pembahasan diawali dengan tanggapan Bapeda Provinsi terhadap target indikator makro kabupaten kota, yang dilanjutkan dengan penjelasan dari kabupaten kota mengenai asumsi yang menjadi dasar perumusan target. Nanti dilihat target dari masing-masing kabupaten kota, dan kita lihat nanti penjelasannya apa terhadap angka-angka yang telah nanti akan disampaikan. Kemudian pemaparan 20 usulan kabupaten kota dan dukungan terhadap 7 prioritas daerah Sumatera Selatan. Kita lagi-lagi diminta sinkron programnya. Program provinsi ini diminta mensupport program RPJMN, Pak Presiden, Asacita, dan juga linear dengan program dari kabupaten kota. Selalu dikatakan bahwa Sumsel ini terbentuk dari mozaik
dari 17 kabupaten kota, satu, jadi semuanya supportnya ke sana, ke dalam satu frekuensi untuk tujuan pembangunan di Sumatera Selatan. Adapun output dari DES ini nantinya juga berita acara kesepakatan, target indikator makro kabupaten kota, kemudian target indikator outcome daerah, dan usulan kabupaten kota yang dapat diakomodir. Hadirin yang saya hormati, tentu saya berharap kepada seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam forum ini untuk penyusunan perencanaan tahun 2026 mendatang. Perencanaan yang kita susun harus satu muaranya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga forum ini dapat memberikan sumbangsi yang terbaik bagi pembangunan Sumatera Selatan, khususnya di tahun 2026 yang akan datang, untuk mewujudkan visi Sumsel maju terus untuk semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menapak pagi di tepian Musi, perahu melaju menembus terik matahari. Mari berkumpul dan bersinergi dalam forum lintas perangkat daerah dan Pramusrenbang RKPD 2026 ini. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan. Dan kepada Bapak Ibu peserta acara pada hari ini, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Rekan-rekan media fotografer, kami persilakan mengambil gambar dari atas panggung ataupun dari sisi depan. Silakan lihat ke kamera Bapak dan Ibu. Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Salam sinergi. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu hadirin. Demikianlah pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan paparan dan juga pembagian DES yang akan diatur oleh rekan-rekan dari Bapeda. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyampaikan sambutan dan juga telah membuka secara langsung Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Terima kasih, dan kita lanjutkan kembali rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan teknis pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai pada hari ini dan sampai dengan tanggal 24 April, yaitu pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau kita lihat pada tanggal 15 April hari ini, kita akan melakukan Despokir, di mana nanti dibagi menjadi 10 dapil, dan hari ini nanti dilakukan untuk 2 dapil. Diharapkan setiap OPD itu bisa mendampingi dalam pembahasan per dapilnya. Dan mohon dari Sekretariat Dewan
ini diinformasikan kepada anggota Dewan. Mudah-mudahan perwakilan atau masing-masing anggota Dewan bisa hadir pada pembahasan ini. Karena ini merupakan salah satu indikator penilaian MCP KPK. Dan hasil outputnya adalah berita acara. Jadi memang ini kami sudah sampaikan ke DPRD dan anggota Dewan sudah menginput. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda, jumlahnya ada 2.272 usulan tersebar di 23 perangkat daerah. Itu ada 23 perangkat daerah. Jadi mohon yang ada usulan yang masuk di perangkat daerah, mohon untuk hadir di dalam pembahasan di Dapil. Semua pelaksanaan di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Dari proses, mungkin lanjut saja ke proses pokir. Nah ini input sudah dilakukan, verifikasi sekretariat Dewan ini sudah dilakukan juga. Kemudian verifikasi Bapeda ini sedang on proses. Nanti akan ditembuskan ke OPD untuk dilakukan verifikasi. Apabila pokok-pokok pikiran ini merupakan kewenangan dari OPD, maka bisa apabila berkesesuaian dan sesuai dengan program prioritas OPD, bisa dimasukkan di kegiatan OPD dan dimasukkan di dalam renja. Tetapi kalau bukan kewenangan provinsi, maka dia masuk ke transfer daerah. Nah ini nanti kita lempar di kabupaten kota. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota, nanti bisa diusulkan melalui mekanisme BKBK. Setelah proses verifikasi, ini akan dilakukan verifikasi oleh tim TAPD, yang kemudian yang usulannya disetujui maka masuk di dalam RKPD. Nah ini paling lambat itu pokir ini harus sudah selesai 1 minggu sebelum musren. Jadi mohon dari hasil input nanti dicek kembali apakah semua anggota sudah ya, semua anggota sudah menginput. Jadi ini mohon dari Sekwan untuk dapat menginformasikan kepada anggota Dewan. Kemudian mekanisme despokir ini pembahasan dibagikan berdasarkan 10 dapil. Pembahasan despokir dipimpin oleh 2 orang eselon 3, yaitu Kabid IPW dan PEPS Des 1 dan Kabid P3 dan PKK itu di Des 2. Kemudian Bapeda memberikan penjelasan hasil verifikasi pokir. Kemudian OPD teknis memberikan tanggapan teknis serta meninjau kembali usulan pokir sesuai dengan kewenangan dan tupoksi. Apabila sesuai agar disetujui untuk selanjutnya masuk ke tahapan verifikasi TAPD. Kemudian DPRD diminta dapat menyampaikan kembali penajaman pokir serta menjelaskan urgensi usulan dan data dukung. Jadi mohon dari DPRD atau yang mewakili dari masing-masing dapil bisa menjelaskan masing-masing usulan dari anggota Dewan kepada OPD yang bersangkutan. Untuk OPD mendapatkan masukan dari DPRD mengenai urgensi dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan. Nah ini Des 1, pimpinan Desnya Kabid IPW dan PEPS. Kemudian ini ada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ada 1 usulan. Dinas Pendidikan itu ada 29 usulan. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini ada 1 usulan. Kemudian ESDM ada 5 usulan. PU Bina Marga dan Tata Ruang 1 usulan. Dinas Pendidikan 29, ini untuk yang dapil 2 ya. Dinas PSDA ada 1 usulan. Dinas Perhubungan ada 2 usulan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 usulan. Dan Biro Kesra ada 4 usulan. Jadi dapil 1 ada 31 usulan. Dan dapil 2 ada 43 usulan. Kemudian di dapil 3 ini ada ESDM 6 usulan, Dinas Kelautan dan Perikanan ini ada 4 usulan, Dinas Kesehatan ada 2 usulan, Ketahanan Pangan dan Peternakan ini ada 5 usulan, UMKM 1 usulan,
Bina Marga 2 usulan, PSDA 6 usulan, perkebunan 1 usulan, pertanian tanaman pangan 27 usulan. Ini untuk Dapil 3. Untuk Dapil 4, ESDM ada 4 usulan, kelautan 2, kesehatan 11, koperasi usaha kecil dan menengah 1 usulan, PUBMTR 1 usulan, tanaman pangan 6, dan Birokesra 2. Untuk Dapil 5 ada kebudayaan dan pariwisata. Di sini ada 1 usulan, ketahanan pangan 1 usulan, pendidikan 3 usulan, PSDA 1 usulan, pertanian 3 usulan. Untuk Dapil 6 di sini ada ESDM 103 usulan. Apa ya usulan? Banyak sekali usulannya, 103. Kemudian ada ESDM? Ada ya Pak? Kemudian kelautan dan perikanan 2 usulan, kesehatan 4, ketahanan pangan 2, Bina Marga 1, pendidikan 13, perkebunan 23, dan pertanian tanaman pangan 13, serta Birokesra ada 6. Kemudian ini Dapil 7, ESDM 4, kesehatan 1, ketahanan pangan 1, UMKM 3, PUBMTR 2, pendidikan 39, sumber daya air 6, perkebunan 6, dan tanaman pangan 5. Kemudian Dapil 8, ini ESDM 6, kelautan dan perikanan 4, ketahanan pangan dan peternakan 11, UMKM 2, pendidikan 3, PSDA 4, perdagangan 1, perkebunan 1, dan pertanian tanaman pangan 6. Kemudian Bapenda, ini untuk Dapil 9, Bapenda 1, Dinas Kesehatan 1, ketahanan pangan dan peternakan 1, UMKM 1, pendidikan 21, perkebunan 1, dan tanaman pangan 2, serta Dapil 10, ESDM ada 2, kelautan dan perikanan 1, pemberdayaan masyarakat desa 1, dan Dinas Pertanian, tanaman pangan ini ada 7. Ini adalah catatan kesepakatan DES, nanti sebagai output dari pembahasan DES. Kita lanjut ke DES tematik ya. Nah, untuk DES tematik ini pembahasan dibagi menjadi 3 DES berdasarkan misi dan program. DES 1 itu misi 1, 5, dan 7. Jadi misi mewujudkan masyarakat yang terkait dengan SDM, kemudian memperluas kesempatan berusaha, dan juga terkait mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan sebagainya. Itu yang di DES 1 yang dipimpin oleh asisten 1. Kemudian DES 2, misi 2, 3, dan 4 ini terkait dengan misi mewujudkan ketahanan ekonomi, kemudian juga ketahanan energi dan ketahanan air, kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, dan mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan, serta nomor 6. Ya, itu ya. Kemudian dari asisten 3 ini terkait dengan misi yang ke-6, yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Jadi untuk pembahasan DES ini nanti dilakukan di semua kegiatan dilakukan di Bapeda. Kemudian OPD teknis memaparkan pemetaan program kegiatan, tapi yang bersifat cross-cutting, yang ada hubungannya. Nah, ini yang terpenting adalah untuk sektoral, karena nanti akan disambut oleh teman-teman infrastruktur. Misalnya untuk ketahanan pangan, di mana lokus-lokus untuk food estate atau pengembangan pertanian, itu yang dibahas nanti. Bagaimana dukungan infrastruktur yang dibutuhkan, nanti itu yang disampaikan ketika pembahasan di DES. Misalnya butuh dari PSDA irigasi, dan juga kami mohon dari instansi vertikal juga nanti diundang untuk hadir, sehingga bisa memberikan tanggapan apabila berkaitan dengan tugas dan fungsi tupoksi dari instansi vertikal, misalnya dari Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Besar Jalan, kemudian dari Dinas Perkebunan juga mohon juga disampaikan di mana lokus-lokus untuk pengembangan perkebunan dan sebagainya. Dan infrastruktur di sini sifatnya adalah bagaimana
mengkoneksikan antara daerah-daerah tujuan ekonomi dengan infrastruktur yang ada sehingga terintegrasi. Begitu juga untuk Dinas Perkim, kami mohon untuk bagaimana pemenuhan air bersih, sanitasi, dan rumah tidak layak huni. Dan juga nanti mungkin dibahas karena ada arahan atau himbauan Pak Gubernur, terutama untuk tugas keindahan, ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup ada? Nggak ada ya. Ortala tadi masih ada. Nah, ini diminta Pak Gubernur supaya tugas kebersihan dan keindahan ini dimasukkan dalam tugas di lingkungan hidup kabupaten kota terutama. Kemudian, nah ini mohon nanti dikaji karena Pak Gubernur akan mengeluarkan surat edaran ke kabupaten kota untuk memasukkan tugas keindahan dan kebersihan itu masuk di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian masalah kelistrikan, ini juga untuk kabupaten kota bermacam-macam dinasnya. Ada di Biro Bagian Umum, ada di Bapeda, ada di Dinas PU. Nah, Pak Gub minta ini dimasukkan di tupoksinya Perkim. Nah, ini di mana celahnya supaya kalau ada masalah di kabupaten kota itu ada kantorpat Dinas SDM itu ada partnernya yang sudah jelas bahwa di kabupaten kota itu ditugaskan di Dinas PU. Nah, ini juga nanti menjadi bahanan. Nah, rambu-rambu tematik ini asisten akan memaparkan pohon kinerja sesuai dengan misi. Nanti OPD diminta menyampaikan kegiatan unggulan yang punya cross cutting dengan sektor lainnya ataupun dengan instansi vertikal. Outputnya adalah list program kegiatan subkegiatan unggulan yang mendukung langsung misi program strategis. Kemudian list program cross cutting. Jadi ini menjadi prioritas untuk program yang mempunyai cross cutting. Ini yang harus dibiayai, menjadi prioritas untuk dianggarkan. Yang banyak cross cuttingnya itu yang mungkin akan menjadi prioritas. Kemudian ini jadwal pembahasan tematik perangkat daerah. Nanti kami share bahan ini menjadi bahan pegangan OPD untuk melaksanakan dan acuan atau panduan di dalam proses ini. Nah, yang kami sampaikan selanjutnya adalah untuk mekanisme Rakortek Renbang. Ini nanti kami akan bahas dengan kabupaten kota terkait penyepakatan indikator makro. Apakah kabupaten kota sudah menginput semua? Sudah ya. Jadi mohon, karena kemarin laporannya baru 5 kabupaten kota yang input di rakor itu. Berapa? Berapa? Baru 8 ya. Jadi mohon kabupaten kota menginput usulan dan indikator serta indikator urusan ya untuk dibahas di forum di Rakortek Renbang itu tanggal 23 sampai dengan 25. Dan dibahas secara daring. Apabila kabupaten kota tidak menginput, maka tidak akan dilakukan pembahasan. Ini arahan dari Kemendagri dan mudah-mudahan ini kabupaten kota segera untuk menginput karena baru 8 kabupaten kota yang menginput di aplikasi Rakortek. Nah, ini mohon untuk kabupaten kota dan juga kami mohon nanti OPD pendamping untuk membahas terkait indikator urusan. Karena ini salah satu tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat GWPP. Jadi mohon ini nanti kita bahas, Bapeda sebagai pembahas, OPD sebagai nanti yang tiktokan dengan dinas teknis di kabupaten kota untuk membahas indikator urusan. Dan ini juga merupakan salah satu temuan dari BPK terkait dengan Rakortek Renbang ini. Jadi mohon nanti untuk dapat dilaksanakan dan kita menghasilkan berita acara dari penyepakatan indikator. Kemudian
tanggal 24 kita akan melakukan musrenbang RKPD, dan siangnya kita akan melakukan musrenbang CSR. Jadi kita akan mengundang seluruh perusahaan dan kegiatan atau program-program yang tidak bisa dibiayai atau tidak cukup pendanaan dengan APBD, maka kita akan usulkan melalui mekanisme CSR untuk bisa diakomodir oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita lihat struktur anggaran Ranwal 2026, mungkin yang struktur anggaran, jadi pendapatan daerah itu di 2026 itu hanya 9 triliun, turun dari 2025 yang ditargetkan 10 triliun. Kemudian belanja itu 10,1 triliun. Sampai saat ini dari rancangan awal kita masih defisit di angka 1,0 triliun, masih defisit 1 triliun. Nah, pembahasan di forum inilah yang akan menentukan prioritas dan akan mengurangi dari target sebesar 1 triliun. Jadi nanti di rancangan akhir harus seimbang. Kita tidak mengenal skema defisit. Jadi ini harus diseimbangkan. Untuk itu mohon teman-teman OPD untuk benar-benar mengusulkan dan memberikan readiness kriteria dan argumentasi yang kuat dalam rangka prioritas dari program ini, dan juga produk apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa apa yang menjadi produk masing-masing OPD. Nah, ini adalah pagu indikatif perangkat daerah. Lanjut. Dari perangkat daerah di dalam Ranwal RKPD 2026 yang sudah diinput di dalam SIPD. Nanti bisa dicek kembali dengan total 10 triliun 164 miliar 332 juta. Jadi masih defisit sekitar 1 triliun. Berarti kalau memang nanti dari Bapenda tidak ada peningkatan lagi, ya kita harus potong ini di 1 triliun. Mudah-mudahan Bapenda dalam waktu dekat ada penambahan. Sehingga apa yang sudah kita masukkan di Ranwal RKPD ini bisa dipenuhi semuanya. Kita berdoa aja mudah-mudahan Bapenda ada tambahan ya untuk pendapatan kita di tahun 2026. Jadi kalau dibandingkan 2025 ini ada penurunan ya dari tahun 2025 sebesar 10 triliun 349 miliar. Jadi nanti bahan-bahan ini kami akan share di grup kepala OPD, dan juga silahkan dari Bapak Ibu juga nanti mendapatkan bahan-bahan ini dan dikomunikasikan dengan kepala dinasnya sehingga bisa menentukan program-program strategis mana yang memang harus dilaksanakan. Dan ini harapan kami, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan kita semua diberikan kesehatan, karena ini cukup maraton kita melaksanakan ini. Diharapkan bulan Juni ini kita sudah bisa menerbitkan peraturan gubernur tentang RKPD ini. Mungkin itu ada yang, kalau memang ada yang mau dipertanyakan kami silahkan. Kalau tidak kita tutup pertemuan ini dan kita lanjutkan, kita siapkan untuk pembahasan des-des sampai dengan tanggal 23. Mungkin itu, silahkan kalau masih ada tanggapan. Dari yang daring kalau ada tanggapan, ada nggak? Yang langsung ada yang mau ditanggapi atau dipertanyakan? Atau sudah terlalu padat jadwalnya? Ada ya? Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, karena siang ini kita harus dapil, mungkin kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dan kita lanjutkan, dan mohon kehadiran setiap perangkat daerah untuk proses pembahasan dalam 1 minggu ini. Semoga hasil dalam pembahasan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang Pak Gubernur inginkan untuk dilaksanakan 2026, dan mohon juga 12 program prioritas
misalnya 100 sultan muda, kemudian berobat rumah tidak layak huni, target-targetnya ya, kemudian ketahanan pangan terkait dengan pengembangan food estate dan sebagainya, ini menjadi perhatian untuk dilaksanakan di 2026. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.